Kalau ibu, kalau boleh bercerita, coba kamu bayangkan apa yang terjadi pada ibu pagi ini. Pagi, saya minta maaf, datangnya sedikit terlambat. Bisa kamu merasakan apa yang ibu rasakan? Apa yang ibu rasakan tadi? Lelah. Apa lagi? Kuning. Apa lagi? Kuning. Ibu kak, sekarang sebelum mulai pelajaran, tadi ada bilang kelompok apa ada bu? Ada bu. Ada kelompok. Silakan berdiri di samping. Hari ini kamu harus menanyakan perasaan kamu kalau kamu akan bahagia sampai siang. Bisa nak? Bisa. Kamu akan mengikuti pelajaran dengan tenang dan fokus. Bisa nak? Bisa. Pejamkan mata. Ingat, tak ada kamu aman kok. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Relax nak. Pejamkan mata. Sudah. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Sudah nak. Lalu hembuskan. Kan sampai hitung sampai 10. Hitung sampai 10. Kamu tetap tutup mata. Katakan pada diri kamu sendiri. Hari ini saya akan belajar dengan fokus. Dalam hati saja. Buka mata. Apa kegiatan kita? Yang kemarin, apa kegiatan kita? Unsur-unsur Salam terbuka. salam pembuka. Yang keempat, pembuka surat. Yang kelima, Isi surat. isi surat. Yang keenam, Penutup surat. surat. Di depan ada dua kotak. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat dinas. Silakan kamu boleh memilih salah satu surat yang ingin kamu cari nanti unsurnya. Saya lebih pahamnya, lebih sukanya surat dinas kan? Oh, saya lebih pahamnya atau lebih sukanya surat pribadi kan? Keduanya akan kamu kerjakan, tapi yang untuk kelompok saat ini kita pilih salah satu. Nanti yang pribadi yang satunya. Misalnya yang mes untuk kelompok nanti dia memilih surat pribadi. Maka nanti untuk mandiri dia harus dia menyelesaikan surat dinas. Silakan saya. Oh, hai. Lanjut nanti ya, siap saya lanjut Insan. Lanjut San. Lanjut James. Lanjut Kesna. Nyanyi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 22 surat pribadi. 1, 2, 3, 7 surat dinas. Ternyata yang memilih surat dinas hanya 7 orang dan 22 orang lagi memilih surat pribadi. Nah, juga ini kita akan belajar kelompok, mengerjakan secara kelompok itu berdasarkan sudut minat yang kamu pilih. Yang pertama surat dinas, dia akan membentuk satu kelompok. Ya, ini dari 7 orang. Sedangkan surat pribadi yang banyak peminatnya itu dibagi menjadi 3 kelompok kecil. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Surat pribadi. Silakan kamu analisis unsur-unsurnya. Contohnya, ini nanti digunting ya. Ini apa? Ini apa nak? Nama. Ini. Tanggal 5 Maret 2022 apa? Tempat dan tanggal surat. Nanti kamu
membuat atau bangun komunikasi yang baik dengan teman kelompok, kerjasama yang baik dengan teman kelompok. Kelompok mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri untuk bekerja. Jadi silakan misalnya kelompok satu bagi kerjanya ada semuanya bertanggung jawab. Misalnya, lah nanti kamu tukang gunting ya, San, kamu nanti tukang blend ya. Ini tukang ya. Korek dua tiga tempat menyajikan hasil kerjanya dimulai dari kelompok satu. Ketika kelompok satu menyajikan tugasnya, kelompok dua nanti silakan tanggapi. Sudah tepat nggak usulan kelompok satu? Nah, begitu juga ketika kelompok dua, kelompok tiga yang menanggapi. Sudah tepat nggak usul-usul kelompok dua sampai ke kelompok empat? juga baik-baik saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tiga silakan tolong mengajukan pesan. Kelompok tiga orang dah. Kami ke tolong itu dah. Tolong. Saya datang orang. Sudah? Silakan siap-siap kelompok tiga nanti melihat atau memantau tugas kelompok dua. Jangan biru. Kami ada dia. Biru ada di bagian bersila. Kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang kami nilai. Sejajar. Iya ada? Ya, berarti empat. Apa lagi? Dan surat-suratnya tidak ada. Tadi kelompok empat menyampaikan pendapatnya, berarti selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, menurut kamu apa yang menarik dari pelajaran pertama? Seru, apa lagi?
mengisi refleksi ini. Berarti selesai sudah pembelajaran kita hari ini menelaah unsur-unsur surat dinas dan juga surat pribadi secara berkelompok. Untuk besok kita masuk, ada 1 jam besok kan? Kita masuk secara pribadi lagi menelaah unsur-unsur. Berarti yang sekarang dapat surat pribadi besok menelaah surat dinas. Yang dapat surat dinas pribadi, tapi secara mandiri. Bisa dimengerti kan? Ada pertanyaan? Tidak, kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi dari kegiatan aksi nyata modul 22 pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kegiatan refleksi ini. Yang pertama, perasaan ketika merancang dan juga melaksanakan aksi. Ketika saya merancang aksi nyata ini, sempat timbul pertanyaan dalam diri saya, apakah nanti pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini akan berhasil? Apakah pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencananya? Akhirnya saya menepis segala keraguan tersebut. Dengan penuh semangat, dengan tekad yang bulat, saya tetap melanjutkan rancangan ini dan melanjutkan aksi nyatanya. Aksi nyata ini saya lakukan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Saya memilih kelas 71 dengan materi surat pribadi dan surat dinas. Dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang membara, saya melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di mana dalam materi surat pribadi dan surat dinas, saya membentuk sudut minat, di mana murid-murid bebas memilih minat atau kesukaan mereka terhadap surat pribadi dan surat dinas. Alhamdulillah, pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Walaupun saya menyadari belum semua tujuan atau target dari pembelajaran ini tercapai. Hal ini saya menyadari karena mungkin bagi kelas 71 hal ini masih baru dan masih agak janggal bagi mereka. Refleksi kedua yang saya lakukan adalah pembelajaran yang saya peroleh dari aksi nyata ini. Ada beberapa pembelajaran yang saya peroleh dari aksi nyata ini. Yang pertama, saya menyadari pembelajaran sosial emosional tidak hanya untuk murid, tetapi untuk guru. Yang kedua, pembelajaran yang saya peroleh adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Hal ini bisa saya kaitkan dengan pembelajaran saya terdahulu. Dahulu, ketika pembelajaran saya tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya melihat menurut saya kurang nyaman dan agak sedikit tertekan ketika saya mengerjakan tugas. Hal ini terlihat berbeda ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Terlihat anak-anak lebih nyaman karena mereka mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka, dan yang kedua, mereka lebih nyaman karena telah melakukan pengelolaan emosi. Itu saya lakukan dengan menggunakan teknik stop di awal pembelajaran. Jadi saya sangat merasakan perbedaan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran sekarang, di mana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran ketiga yang saya peroleh adalah mengenai target saya. Ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional, saya tidak lagi fokus untuk mengejar materi. Di sini target saya lebih bagaimana saya menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sangat saya rasakan ketika pembelajaran berdiferensiasi saya terapkan, ditambah dengan pembelajaran sosial emosional, di mana murid bisa mengontrol dan mengelola emosi mereka. Pembelajaran terakhir yang saya peroleh dari aksi nyata ini adalah saya berharap pembelajaran yang saya terapkan ini bermanfaat bagi murid saya yang akan datang.
Pembelajaran berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional ini tidak hanya sekedar untuk mencapai nilai dan penuntutan kurikulum, tetapi ketika anak merasa nyaman dengan belajar, saya harap mereka memiliki keterampilan dan skill dari pembelajaran tersebut. Refleksi terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai perbaikan di masa yang akan datang. Saya menyadari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional yang saya lakukan pada aksi nyata modul 2 ini masih jauh dari harapan. Namun, saya tetap semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang supaya pembelajaran ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Perbaikan tidak lanjut yang saya lakukan adalah yang pertama, saya harus konsisten untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dan pembelajaran sosial emosional. Tidak lagi hanya sekedar aksi nyata atau tugas modul 2, tetapi benar-benar aksi nyata di lapangan, di dalam kelas dan juga di sekolah. Yang kedua, saya akan memilih atau menentukan strategi-strategi yang baik agar pembelajaran ini benar-benar bisa diterapkan secara maksimal. Yang ketiga, saya akan melakukan atau mengajak kolaborasi rekan kerja lainnya agar bisa bersama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, tentu saya membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah agar pembelajaran berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional tidak hanya saya saja yang melakukan, tetapi juga oleh semua warga sekolah. Demikian hasil refleksi saya terhadap aksi nyata modul 22 pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga dengan adanya refleksi ini kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Seperti biasa, ketua kelas, tolong kita siapkan dulu timbang. Siap, gerak. Hormat. Tiga. Membaca doa. Bagaimana ketua kelas? Hadir semuanya, saudara kita? Hadir semuanya. Ya. Untuk berikutnya mungkin anak-anak itu capek mungkin ya habis belajar dari pagi. Nah, untuk bagaimana supaya kita lebih semangat belajar berikutnya, nah mari kita terapkan teknik stop ya. Nah, untuk teknik stop yang pertama, kita dulu semua aktivitasnya. Nah, taruh bukunya di atas meja dulu, duduklah dengan rileks. Nah, duduk dengan rileks pada kursinya masing-masing. Letakkan tangannya di atas paha. Ya. Udah, tutupkan matanya dulu. Setelah kita berhenti dari kegiatan kita sejenak, pejamkan mata, tarik nafas, kemudian hembuskan. Lakukan kegiatan ini secara berulang. Tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, sekarang coba
renungkan sebentar. Setelah kita berhenti sejenak dari aktivitas kita, renungkan sebentar, amati pada diri kita masing-masing. Apa yang kita harapkan, apa tujuan kita, coba pikirkan pada diri kita masing-masing. Sekarang coba buka matanya secara perlahan dengan senyum. Mana perasaannya? Sudah bisa kita lanjutkan pembelajaran kita? Sudah rileks? Nah, hilangkan semua beban yang ada, ya. Nah, hilangkan semua aktivitas kita yang menumpuk sebelumnya, hentikan itu dan fokus kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, siap untuk belajar? Siap. Nah, setelah kita melakukan teknik stop tadi, sekarang Ibu minta kepada Ananda semuanya tuliskan perasaan Ananda sekarang pada kertas post-it yang sudah disediakan. Tuliskan perasaan Ananda, kemudian apa yang membuat Ananda merasa seperti itu. Kemudian berikutnya tuliskan juga apa tujuan Ananda yang ingin dicapai untuk hari ini. Nah, bagi yang sudah, silakan ke depan. Mudah-mudahan rasanya bahagia ya. Baik. Gantian. Selanjutnya coba ada enggak anak ibu dari yang cemas tadi atau ada yang khawatir misalnya, bisa dikemukakan nak sehingga bisa pula kita bersama atau bisa memberikan solusinya nanti bersama. Ada? Malu-malu ya? Ya. Nah, kalau masih malu-malu nanti kita atur strategi nanti jadi kita nanti bisa berdua-dua ya. Karena dengan berbagi insya Allah masalah kita menjadi lebih plong, kita menjadi lebih lega ya. Nah, atau bisa dengan ibu nanti. Nah, kalau saatnya malu-malu. Ya. Masih ingat anak ibu nah, ada teman kita yang korban kebakaran 2 hari yang lalu, rumahnya terbakar, hangus semua tanpa tersisa sedikit pun. Yang ada hanya pakaian yang tinggal di tubuh mereka masing-masing. Kalau seandainya Ananda berada di posisi dia, atau ketika kita berfungsi sebagai teman dari teman kita itu, kira-kira apa yang kita rasakan? Apa kira-kira? Ya silakan Iqbal. Saya juga merasakan frustasi terhadap musibah yang dialami teman kami, dan semoga teman kami tetap semangat dan bisa kembali ke sekolah. Iya. Nah, itu kata Iqbal. Nah, kita tetap ikut sedih ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita itu. Nah, dan sebagai bukti kita berempati kepada teman kita, anak-anak ibu gimana? Ibu dan ya. Nah, kita akan memberikan sumbangan, akan memberikan bantuan kepada teman kita yang ditimpa musibah. Baiklah, mudah-mudahan apa yang pengantar kita yang pertama tadi, nah pengantar awal kita bisa memberikan kejernihan pikiran dari kita, bisa memberikan menghimbau hati nurani kita, mengetuk hati nurani kita, bagaimana kita berfungsi sebagai makhluk sosial. Bahwa tema pembelajaran kita untuk sekarang adalah bangun ruang sisi lengkung. Ya. Nah, siapa yang tahu apa bangun ruang sisi lengkung yang Anda ketahui? Apa-apa saja jenisnya? Ada tabung, apa lagi? Ada kerucut, terus ada bola, ya. Ada 3 bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas pada bab ini. Nah, namun pada kali ini, pada hari ini kita akan bahas cukup pada tabung saja, dan lebih spesifiknya adalah tentang volume tabung. Tabung udah belajar BC? Sudah.
masing-masing. Nah, silakan bekerja sama di sana, saling menghargai pendapat dari anggota kelompok. Boleh dipilih ketua kelompoknya. Nah, silakan pilih ketua kelompoknya. Ya. Kita akan bekerja di sana dan kerjakan pada kelompoknya sesuai dengan lembar kerja yang sudah diberikan. Ya. Semua anggota kelompok terlibat aktif ya. Akan melakukan masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setuju? Untuk berikutnya kita lanjut lagi presentasi masing-masing kelompok ya. Tadi silakan dan Anda rembukan dalam kelompoknya siapa yang sebagai moderatornya atau pembawa acaranya ya, dan siapa sebagai penyajinya, kemudian siapa pula sebagai penanggap nanti. Nah, dan yang menjawab tanggapan dari teman ya, kita berbagi peran di sana. Silakan itu. Satu hal yang perlu dipesankan dalam berdiskusi setelah Anda tampil nanti di depan, dan kita sama-sama tahu pemikiran kita tidak semuanya sama, ya. Kalau seandainya ada nanti yang bertanya dan bertentangan dengan hasil kerja kelompok kita, misalnya, silakan Anda jawab dengan santai, jangan terbawa emosi pula. Fokus kita, tujuan pembelajaran kita mencari yang terbaik. Ya. Dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami terhadap mencari volume tabung. Dari hasil diskusi kami menemukan volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Jadi kalau digabung menjadi VR kuadrat kali tinggi. Kalau mau lebih jelas akan dijelaskan oleh media. Ini adalah sebuah tabung dan ini adalah bentuknya, ini alas dan ini sebuah tabung. Di sini adalah volume tabung. Untuk mencari volume tabung, luas alas kali tinggi. Jadi rumus akhirnya VR kuadrat kali tinggi. Bisa dipahami? Bagaimana kelompok yang lain? Silakan nak. Atau ada pendapat yang berbeda atau memang sama misalnya, atau ada yang perlu kita diskusikan bersama. Silakan. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Setelah semua kelompok tampil tadi, ya. Apa kesimpulan kita nak? Coba semuanya fokus lagi. Perlu teknik stop lagi? Perlu teknik stop lagi supaya lebih fokus? Dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, yang sudah kita presentasikan secara berkelompok, nah, semua sudah menemukan bahwa volume tabung adalah apa tadi? Alas dikali tinggi. Nah, kita tahu alas tabung berbentuk apa? Berbentuk apa alas tabung? Lingkaran. Maka luas alasnya yang berbentuk lingkaran ini berarti luas lingkaran yang kita pakai. Apa rumus dari luas lingkaran? Kali tinggi. Ya, sebutannya fokus, ya. Nah, teknik stopnya fokus kembali. Yang ikutannya luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? VR kuadrat. Pakai T? Belum lagi ya. Karena ini masih rumus dari alas atau lingkarannya. Nah, setelah digabungkan, karena rumus dari volume tabung adalah luas alas dikali tinggi, gabungkan menjadi VR kuadrat dikali tinggi atau T, ya, disimbolkan dengan T. Sampai di sini
luas alas kali tinggi. Tergantung lagi nanti ke bentuk alas. Ingat setelah kita lakukan proses. Nah, coba kita review pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan Anda dengan pelajaran hari ini? Senang. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Kira-kira apa perbaikan kita ke depan yang diperlukan dari pembelajaran sekarang? Ya, lebih semangat lagi. Ya, nanti kalau untuk semangat timbal balik ya, semangat ibunya, semangat juga anak kita semua. Oke, pemahaman kita silakan Anda berlatih mandiri di rumah. Nah, soal-soal sudah ada dibagikan, silakan dibahas itu. Oke, dan semangat kita untuk kita semua dan aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih Anda. Bila terpedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesya Kaputri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten 50 Kota. Pada kali ini, saya akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya laksanakan dalam kelas saya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, ada keraguan dalam diri saya. Apakah pembelajaran ini bisa untuk dilaksanakan, apalagi pada pembelajaran matematika. Namun, setelah saya laksanakan, ada beberapa hal yang saya alami. Kemudian, ada beberapa kemajuan yang saya lihat. Jadi di sini saya akan berikan beberapa refleksi. Yang pertama, setelah saya melakukan pembelajaran ini, saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, baik itu bagi guru ataupun bagi murid-murid kita. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap proses belajar mengajar dan minat-minat murid dalam belajar. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebelum saya melaksanakan atau menerapkan proses belajar yang sosial emosional ini, ada beberapa hal yang saya lihat. Tentunya dalam minat belajar murid. Murid saya kurang termotivasi, minat belajarnya juga kurang. Apalagi ketika jam pelajaran itu adalah jam pelajaran yang terletak di sesi akhir atau setelah istirahat. Namun setelah saya laksanakan pembelajaran sosial emosional ini, saya melihat ada hal positif. Tentunya murid-murid saya lebih berminat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di awal pembelajaran saya menerapkan teknik stop karena murid-murid habis jam istirahat biasanya lebih resah. Nah, dengan teknik stop ini kembali mereka agak tenang dalam mengikuti proses belajar mengajar dan mereka semangat dalam mengikuti kegiatan. Walaupun cuaca cukup panas, kemudian suasana di luar juga kurang mendukung, tapi mereka tetap nyaman. Nah, di sini saya juga menerapkan beberapa kompetensi yang ada pada kompetensi sosial emosional itu. Dalam berelasi misalnya, murid-murid bisa menghargai, bisa bekerja sama, dan bisa mengatasi konflik yang ada dalam kelompoknya. Kemudian juga dalam presentasi hasil kerja kelompoknya, mereka lebih nyaman. Nah, karena mereka sudah bisa menguasai dan mengendalikan dirinya. Refleksi berikutnya. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional memberikan kenyamanan kepada murid dalam belajar. Hal ini terjadi karena murid belajar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing dan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, pada kali ini saya memberikan materi tentang bangun ruang sisi lengkung.
dengan subtemanya yaitu volume tabung. Beda yang saya temukan di sini, karena di awal pembelajaran saya memberikan kuis untuk memetakan kemampuan mereka, sehingga saya bisa mengidentifikasi, bisa memetakan mereka menjadi beberapa kelompok. Kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. Nah, di sini mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mereka tidak dituntut sama dengan temannya, melainkan mereka bebas mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan bebas menggunakan alat apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran itu. Apakah mereka bisa dengan abstrak atau mereka harus dengan benda yang nyata, dengan yang konkret, maka saya juga sediakan benda yang konkret untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Nah, benar-benar saya rasakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sehingga murid-murid kita bisa menjadi antusias dalam belajar. Kita belajar Pancasila. Siap, Fred. Doa, Fred. Bismillah.
Maka rumus untuk menentukan volumenya yaitu PG sama dengan volume 1 ditambah volume 2. PG ini adalah volume gabungan. Kita sudah ketahui tadi panjang bangun pertama adalah 20 cm. Otomatis panjang bangun kedua yaitu 55 cm kita kurangkan dengan 20 cm. Hasilnya yaitu 35 cm. Nah, buktikannya kita katakan saja 20 ditambah 35, 50. Sekarang sudah kita ketahui berapa panjang, berapa lebar, dan berapa tinggi bangun yang kedua ini. Lebarnya 15, tingginya 22. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti panjang 35, lebar 15, tinggi 22. Tinggal kita kalikan 35 kali 15 kali 22 yaitu 11.550. Satuannya cm3 atau cm pakai kubik. Kita sudah dapatkan nilai volume 1 dan nilai volume 2. Tinggal kita gunakan di sini, kita masukkan panjangnya 10, lebarnya 3 dan tingginya 4, satuannya dalam cm. Sekarang kita tuliskan ukuran dalam. Panjangnya 10, lebarnya 3 dan tingginya 4. Tadi karena dia terdiri dari 2 bangun, maka rumus untuk menentukan volumenya yaitu PG sama dengan volume 1 ditambah volume 2. Ada pengertian yang semuanya? Ada paham? Dari video yang ditampilkan tadi, baik paham anak ibu? Dua bangun ruang, ini bangun apa namanya? Terus yang ini? Kalau digabung, jadi bangun gabungan. Bagaimana mencari volume bangun gabungan tadi? Volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Pada volume bangun gabungan. Baik paham? Ada paham anak ibu semuanya? Sekarang anak ibu di kelompoknya masing-masing dibagikan lebar kerja murid. Sekarang silakan bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 3, ibu bantu dengan bangun ruang. Untuk kelompok 2, ibu bantu dengan gambar-gambar bangun ruang. Ini gambar-gambar bangun ruangnya. Sekarang silakan kerjakan sesuai dengan LKPD. Cepat semua kerjakan. Bekerja lagi semuanya. Bisa ibu kerjakannya. Nah, seperti ini. Cari volume bangun 1, cari volume bangun 2 disamakan. Sesuai dengan gambar yang ada di tempat kerja. Berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Silakan kalau anak ibu belum paham, silakan rembukkan, temukan dan pecahkan di dalam kelompok masing-masing. Bekerja sama tim. Sudah itu kelompok 2 sudah. Nah, kelompok 1 sudah. Nah, sudah juga. Kelompok 3 hampir, sudah. Nah, sudah kabar. Sekarang masing-masing kelompok kumpulkan hasil diskusinya. Kumpulkan hasil diskusi kelompok masing-masing ke depan. Cepat
Ada, sekarang Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok tampil ke depan untuk membacakan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 1. Kubus luasnya 384 km. Itulah hasil diskusi kami kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang bertanya? Silakan bertanya. Tolong jelaskan soal satu pengertian kubus. Nah, terima kasih kepada kita semua. Ya, hasil diskusi kelompok kita dan Ibu lihat semuanya menampilkan dan menyajikan dengan baik. Nah, sekarang kita melakukan tes akhir. Tes akhir pembelajaran. Masing-masing kamu mengerjakannya. Sudah selesai, nak? Ya, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Nah, alhamdulillah setelah Ibu cek hasil post testnya, nilainya bagus-bagus semua. Nah, sekarang ini Ibu mau bertanya kepada Ibu semuanya. Nah, tolong dijawab dengan jujur. Bagaimanakah perasaan Ananda Ibu semuanya setelah melakukan pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Alhamdulillah. Apa bagian yang paling menarik bagi Anak Ibu dalam pembelajaran ini? Menonton? Menonton? Menonton pembelajaran apa lagi? Belajar kelompok, bagus. Apa lagi? Kerjasama, berdiskusi, terus presentasinya kan? Presentasi. Apakah pembelajaran hari ini menurut Anak Ibu penting? Baik penting pembelajaran hari ini? Penting. Apa hambatan yang Anak Ibu temui dalam pembelajaran hari ini? Ya, payah dalam menyelesaikan masalah. Apakah kira-kira yang akan Anak Ibu lakukan berikutnya untuk memperbaiki pembelajaran kita hari ini? Mengulang pembelajaran. Apalagi? Iya, berdiskusi bersama dengan lebih serius. Apa lagi? Lebih serius dalam belajar. Berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini, Ibu lihat anak-anak Ibu senang mulai dari awal tadi sampai akhir. Hasil diskusi kelompoknya juga bagus-bagus. Kemudian tugas individunya juga diselesaikan dengan baik. Ibu memberikan A+ untuk kita semua. Nah,
warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin merefleksi aksi nyata pembelajaran sosial emosional yang sudah saya coba praktekkan di kelas saya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan perasaan dan pembelajaran selama perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Yang pertama, perasaan selama perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perasaan saya ketika menyusun rancangan aksi nyata pembelajaran sosial emosional ini, saya merasa khawatir. Apakah pembelajaran ini nantinya akan berhasil diterapkan di kelas saya? Karena saya berpikir, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini adalah hal yang baru bagi murid-murid saya. Saya juga merasa cemas, apakah pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Namun, dengan tekad yang kuat untuk mencoba hal-hal yang baru dan semangat untuk suatu perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna, saya memberanikan diri untuk mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional ini. Saya berharap murid-murid lebih siap dalam menerima pembelajaran dan mereka juga akan bahagia belajar. Karena pembelajaran yang dilakukan terlebih dahulu telah memetakan minat dan bakat mereka serta potensi yang mereka miliki. Saya melaksanakan kegiatan aksi nyata ini pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 di UPTD SD Negeri 05 Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Muatan pembelajaran yaitu matematika dengan materi pembelajaran yaitu menghitung volume bangun ruang gabungan, yaitu bangun ruang kubus dan balok. Selama melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya merasa puas dan bahagia sekali. Karena saya melihat murid-murid saya juga gembira dan bahagia selama proses pembelajaran. Dan hasil pembelajaran yang mereka peroleh pun sangat memuaskan. Walaupun belum semua rancangan proses pembelajaran sosial emosional ini tercapai, tetapi untuk tahap awal ini sudah lebih baik. Refleksi yang kedua yaitu pembelajaran yang saya ambil baik selama menyusun rancangan aksi nyata ataupun selama pelaksanaan pembelajaran sosial emosional di kelas. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya dibutuhkan oleh murid tetapi juga oleh guru agar mereka mampu untuk mengelola emosi dan lebih siap lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional sangat mempengaruhi proses pembelajaran, di mana murid lebih siap untuk menerima pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna karena semua murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang keempat, dalam pelaksanaan pembelajaran, kesiapan murid untuk menerima pembelajaran lebih diutamakan daripada hanya mementingkan materi pembelajaran saja. Karena apabila murid telah siap untuk menerima pembelajaran, maka materi apapun yang diberikan akan lebih mudah diterima oleh murid. Yang ketiga, perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, saya akan mencoba untuk selalu konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini, sehingga akan menjadi pembiasaan di kelas saya. Yang kedua, saya akan mencoba mencari strategi pembelajaran yang lebih baik lagi agar pembelajaran sosial emosional ini lebih sempurna lagi. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional ini idealnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah. Oleh karena itu, saya akan mencoba berkolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah saya sehingga pembelajaran sosial emosional ini akan dapat diterapkan dengan lebih maksimal. Itulah hasil refleksi diri saya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri di masa yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Walhamdulillah.
berdoa barusan kegiatan belajar kita lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan kita berdoa hati kita dibukakan dan pikiran kita dijernihkan untuk menuntut ilmu pagi hari ini. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa kira-kira yang hadir hari ini? Rabil. Rabil? Hanya Rabil sendiri? Yo. Ya, ada yang tahu Rabil di mana? Sakit. Oke, mudah-mudahan kita doakan bersama semoga Rabil cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita besok lagi ya. Hari ini. Nah, perasaan kan kita dari rumah itu ada yang membawa perasaan sedih, marah, kesal, kecewa, dan bahagia. Nah, di sini ada nggak di sini yang mungkin mau mengungkapkan bagaimana perasaannya hari ini? Nah, adik adalah senang atau enggak? Kenapa adik kayak gitu? Bisa adik ceritakan? Nah, dapat berbagi ilmu dengan teman itu adalah yang membuat dia senang. Siapa yang nggak mau diatur? Teman yang nggak mau diatur. Coba kalian dengarkan bagaimana kata dia. Dia merasa tidak senang kalau ada teman-temannya yang nggak bisa diatur. Siapa yang pernah melihat atau pernah melakukan tindakan minta duit sama temannya? Melihat temannya dia pergi sekolah, pamit dari rumah, ternyata dia main di terminal, nak masuk ke sekolah. Siapa yang Angkat. yang perbuatan memalak tadi atau cabut tadi termasuk apa? Kenakalan. Termasuk perilaku atau perbuatan kenakalan remaja. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk perilaku kenakalan remaja yang ada di sekitar kita. Nah, layanan BK kita kali ini memang kamu itu tahu itu apa sih sebenarnya yang kenakalan remaja itu, apa saja jenisnya, apa faktornya, dan bagaimana cara menghindari diri kamu agar tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. Oke? Nah, teman-teman, itu bentuk kekerasan. Berarti kekerasan kita masuk kategori membuli fisik ini ya. Boleh fisik. Ini ngapain nih? Abu. Minum mabukan. Ayo coba bedakan kata narkoba. Narkoba, lem. Ada yang pengalaman? Enggak. Nah, alhamdulillah nggak ada di sini yang sampai kayak gitu ya. Gambar-gambar barusan. Nah, dari gambar-gambar pertanyaan yang muncul di benak kamu melihat ini. Kenapa bisa terjadi apa? Adik, bagus. Apa adik? Ulang lagi pertanyaannya. Kenapa bisa terjadi kenakalan? Kenapa bisa terjadi kenakalan seperti itu? Berarti pertanyaannya apa penyebab? Apa penyebab kenakalan remaja? Satu, apa penyebab? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Nah, pertanyaan nomor 1. Apa lagi pertanyaan yang terpikir? Kenakalan remaja. Dah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, bagaimana mengatasi kenakalan remaja atau bagaimana agar kita terhindar dari kenakalan remaja? Bagaimana cara mengatasi atau menghindari kenakalan remaja? Bagus. Ke pertanyaan dari gambar yang Ibu sajikan. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan kalian itu, nah, kita akan lakukan dengan diskusi kelompok. Nah, kita akan lakukan dengan diskusi kelompok. Kemudian pembagian kelompoknya gini. Ibu bebaskan memilih 1 pertanyaan yang akan kamu jawab. Oke? Nah, pilih aja 1 yang kelompok 3 membahas cara mengatasi kenakalan remaja. kenakalan remaja. Ya, berarti kamu memilih itu materinya nanti. Semuanya, kamu sudah memilih materi nomor 1
dan mental. B. Bagi keluarga, ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antar orang tua dan anak. C. Bagi masyarakat, pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. 2. Jenis-jenis kenakalan remaja. Sekarang duduk duduk di meja masing-masing, semuanya rileks. Nah, tangan dilepaskan dari meja. Yang penting kamu dalam keadaan rileks. Boleh kamu lepaskan semua yang ada di tangan, jadi tangan kamu santai. Rileks. Kemudian tarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian hembuskan perlahan. Tarik lagi nafasnya dalam-dalam. Kemudian rasakan hembusannya keluar, perlahan nafas tadi. Kalian lakukan 5 kali sampai 10 kali. Itu nanti akan menyegarkan otak kita lagi. Nah, karena oksigen langsung berjalan ke otak kita tadi. Nah, coba lakukan. Tarik nafas. Lepaskan. Buang semua pikirannya, tenangkan lagi. Nah, tarik nafas sampai 5 kali. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah berdiskusi semuanya. Kamu sudah tampil kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, ada pertanyaan tak yang mengganjal di kepala kamu tentang kenakalan remaja ini? Nah, sudah paham? Sudah paham nak perasaan? Kalau kita di posisi itu, Malu yuk dulu. ready. Nah, posisi itu kan kita bisa merasakan bagaimana rasanya dibully seperti itu kan? Nah, sekarang dengan kita merasakan seperti itu, ada tak keinginan di hati kamu mau melakukan kayak gitu juga? Nggak mau kan melakukan itu lagi? Nah, apa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kita tidak boleh melakukan Kita tidak boleh melakukan kenakalan remaja. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Apa saja contohnya tadi sudah kita bahas kan? Apa contohnya bisa diulang kita? Merokok. Apa lagi? Tawuran. Minum-minuman. Apa lagi? Bully teman. Apa lagi? Berpacaran. Betul sekali. Kemudian bagaimana cara kita menghindarinya agar tidak terjerumus? Sama Allah, pintar-pintar memilih teman, kemudian jangan mudah terhasut, dan jadilah pribadi yang kuat. Nah, punya prinsip. Nah, kamu memahami tentang kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Kamu bikinkan sebuah garisnya dalam bentuk ini. Kamu boleh rekaman suara boleh, artikel boleh, gambar atau poster boleh, puisi boleh, kita boleh. YouTube juga boleh. Kasih aku kami ibu linknya. Facebook kalau yang ada Facebook juga boleh kasih ke ibu. Jadi kamu ibu bebaskan memilihnya. Boleh video, boleh. Paham mengenai tugasnya? Paham. Nah, oleh karena itu kegiatan kita sudah berakhir. Nah, sekarang ibu mau minta kamu untuk mengisi lembar evaluasi dan refleksi mengenai kegiatan kita hari ini. Oke? Ini. Nah, oke? Nah. Oke. Nah, isi. Nah, kalau sudah selesai diisi, silakan ditunjukkan. Sudah mengisi lembar refleksi dan lembar evaluasi. Nah, tugas yang selanjutnya kita bahas dan kamu semua kumpulkan. Oke? Jika masih ada yang belum paham, boleh konseling dengan ibu di ruang BK. Oke? Nah, kalau ada salah dan hilaf ibu dalam layanan BK kita hari ini, ibu mohon maaf. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan perasaan dan pengalaman saya setelah melaksanakan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, perasaan.
perasaan yang saya alami ketika saya merancang dan melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa gugup, cemas, timbul pertanyaan, apakah nanti pelaksanaannya sesuai dengan yang telah saya rencanakan, apakah nanti pembelajaran yang saya lakukan bisa berhasil. Kemudian pikiran tersebut saya tepis. Saya meyakinkan diri saya untuk bisa melakukannya. Akhirnya saya merasa semangat dan tertantang untuk bisa melakukan aksi nyata ini. Alhamdulillah, setelah saya lalui dan saya laksanakan, perasaan saya menjadi senang, bahagia, dan gembira karena saya telah berhasil melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas 71 ini. Materinya yaitu tentang kenakalan remaja. Nah, dari aksi yang nyata yang saya lakukan ini, saya melihat ada perbedaan sebelum dan setelah saya melakukan aksi nyata. Awalnya murid belajarnya masih ada perasaan tertekan, mungkin ada merasa ragu-ragu, tetapi ketika saya menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi ini, saya melihat murid lebih rileks, lebih enjoy, dan lebih terbuka dalam belajar. Mereka itu lebih ekspresif dalam mengemukakan apa yang mereka pikirkan. Yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah merancang dan melaksanakan aksi nyata ini, saya memahami bahwa pembelajaran diferensiasi ini sangat cocok dan sangat bagus dilakukan di setiap kelas yang kita bina. Karena dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini, pembelajaran lebih menyenangkan, lebih mengasyikkan bagi murid karena kita mempertimbangkan di sini minat murid, gaya belajar murid. Jadi kita memfasilitasi pembelajaran sesuai benar-benar dengan kebutuhan murid. Nah, murid merasa lebih bebas rasanya dalam belajar. Kemudian dengan pembelajaran sosial emosional ini yang saya dapatkan, pembelajaran sosial emosional ini sangat bermanfaat bagi diri kita pribadi dan bagi murid kita. Nah, bagi diri pribadi saya merasakan saya jauh lebih tenang, bisa mengendalikan emosi saya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kelas. Nah, bagi murid, saya melihat murid juga lebih tenang, lebih fokus belajar. Dengan pembelajaran sosial emosional ini, kita bisa membuat kelas lebih enjoy dan relax. Nah, ketika murid sudah mungkin mulai bosan, kita bisa lakukan ice breaking. Kemudian kita juga bisa lakukan latihan stop untuk kembali fokus kepada kegiatan belajar kita. Nah, bagi saya pribadi, pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi ini sangat bermanfaat dan sangat bagus jika diterapkan di setiap pembelajaran. Yang ketiga yaitu ide atau gagasan yang timbul setelah merancang dan melaksanakan aksi nyata ini. Nah, setelah saya melaksanakan aksi nyata ini, muncul ide di kepala saya. Pembelajaran ini sangat asik dan menyenangkan bagi murid dan bagi saya pribadi. Maka akan saya terapkan di semua kelas yang saya bina, dan rencananya saya juga akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan kerja di sekolah sehingga guru-guru di sekolah saya juga bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian juga saya akan melakukan perbaikan dan memaksimalkan pelaksanaannya lagi. Saya menyadari dalam pelaksanaannya tadi saya masih banyak kekurangan di sana sini, terutama dalam pengelolaan waktu. Nah, waktu yang saya rencanakan itu tidak sesuai dengan waktu di lapangan. Jadi, saya kekurangan waktu. Jadi, saya memakai jam guru mata pelajaran lain dalam melaksanakannya. Jadi, saya akan berusaha agar waktunya lebih maksimal lagi. Kemudian, saya juga akan memvariasikan ice breakingnya. Jadi untuk kedepannya saya akan mencari ide-ide ice breaking lagi yang lebih menarik lagi. Demikianlah refleksi saya kali ini. Semoga kedepannya saya lebih mantap dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini.
Lailatul Qadar. Hadir, Bu. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan dulu training stop, yaitu kita melakukan relax dulu. Apa relax otak kita? Semua anak ibu silakan berdiri dulu. Ya, silakan berdiri. Lalu kamu ambil nafas, tutup matanya, ambil nafas. Kamu rasakan bagaimana menghirup udara yang dalam hidung. Lalu kamu jaga mata, lalu keluarkan udara dalam mulut secara perlahan-lahan. Lupakan semua itu yang apa ada di benak kamu. Tenangkan, rilekskan semua yang ada dalam pikiran kamu. Coba lagi, tutup matanya, hirup udaranya, keluarkan secara perlahan-lahan. Apa yang dirasakan? Coba Laila, apa yang Laila rasakan? Senang. Bagaimana rasanya? Tadi sebelum melakukan itu bagaimana rasanya? Agak gimana rasanya? Ada yang dipikir setelah melakukan itu bagaimana? Apa yang dirasakan? Relax, tenang. Iya. Coba yang lain gimana? Iya. Ya, berarti itulah kita akan melakukan teknik namanya teknik stop, menghilangkan semua beban pikiran yang ada dalam kepala kita dan berusaha kita untuk memulai pembelajaran hari ini dengan semangat, melupakan semua yang tidak ditunjukkan dulu, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih. Silakan dulu. Hari tenang, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Coba kamu perhatikan ke depan. Ibu ada dua gambar. Gambar A dan gambar B. Coba siapa bisa menceritakan dulu apa yang kamu lihat dari gambar A? Siapa yang bisa? Coba lihat dulu. Lihat dulu pertama. Banyak sampah, Bu. Banyak sampah, bagus, pintar. Apa lagi yang gambar? Siapa lagi? Selain dari Laila. Sampah yang berserakan. Bagus, sampah yang berserakan. Satu. Kalau apa? Sampah berserakan dulu. Coba yang laki-laki lagi, misalnya laki-laki kalau ada yang perempuan, laki-laki apa? Diniki apa? Apa yang ada di gambar A? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Keluarkan apa yang ada di dalam pikiran kamu. Iyo apa dia? Jangan sampah. Sampah. Ini karena dari Sampah yang berserakan. sampah yang berserakan. Jadi kita semua sepakat gambar yang A apa itu? Sampah yang berserakan. Sampah yang berserakan. Lalu coba gambar yang B, Putri. Gambar yang B apa yang kamu lihat dari gambar B itu? Gotong royong, Goya. Silakan. Apa lagi? Laila? Gambar yang B apa? Apa tuh yang gambar yang B itu? Reboisasi. Reboisasi. Ya. Apa lagi yang kamu bisa? Apa lagi? Coba tuh. Orang bagaimana itu nampak di situ? Tinggi. Orang pekerja bakti. Kerja bakti. Menanam pohon gambar. Baik, bagus semuanya tak itu. Berarti gambar B kita sepakat yaitu adalah kegiatannya apa namanya itu? Reboisasi. Ya, itu menanam hutan adalah gundul. Ya. Bagus nah itu. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini kita belajar dari pagi nanti sampai siang nanti apa yang akan kita pelajari. Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan teks non-fiksi, murid mampu mendeskripsikan minimal satu peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Berarti yang pertama nanti adalah kita mengamati gambar. Lalu kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan teks non-fiksi, murid mampu membuat minimal satu peta pikiran dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat dalam teks non-fiksi dengan baik. Berarti dengan membaca dulu. Kelihatan kan dari belakang?
Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Aisabu Baru. Seorang warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Lekawari sedang mengambil air di Kecamatan Sawari. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisaru Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Itu bagi anak ibu yang belum bisa membaca senjata memahami. Terima baca, siapa yang bisa memberikan apa yang kamu lihat dari bacaan itu? Apa yang kamu dapat dari bacaan itu? Apa sudah dari bacaan? Pak Ella. Warga Kelurahan Waborobo ya, tidak dapat bantuan PDAM, tidak dapat bantuan PDAM. Bagus, pintar. Apa lagi? warga Waborobo dia Apa dia? berjalan 15 km demi mendapatkan air bersih. Berjalan 15 km di bacaan tersebut. Mana dia? Sudah mendapatkan air bersih. Ada apa lagi yang bisa? Esa, apa lagi? Karena sudah air bersih, mereka harus bergerak. Untuk pemahaman kita lebih lanjut, mari ibu duduk, kita berdiskusi atau berkelompok. Sekarang sebelum berkelompok, ibu dulu, ibu saya sama ini ibu enggak, kita semuanya adil. Jadi ibu bukan nanti A, B. Karena ibu sekarang kita duduk berkelompok. Ini nama kelompoknya apa? A. Ini kelompoknya B. Ya, ini kelompok B. Ini kelompok A. Ini baca kita dulu. Jadi ini untuk kelompok B. Ya, yang akan kita mau di kelompok yaitu apa tadi? Membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran dari bacaan apa tadi? Apa juga bacaannya? Demi Lagi air bersih Waborobo adalah berjalan sepeda sejauh 15 km. Nah, kita akan membuat peta pikiran. Nah, ini untuk kelompok. Nanti hasilnya ditempel di kertas karton ini ya. Ya. Mana
Nah, berarti seperti ini peta pikirannya ya. Judulnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi air bersih, warga Wabarogo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Warga Wabarogo sulit mencari air bersih dan mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km. Di mana peristiwa itu terjadi? Kecamatan Batumbari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena kekurangan air di Kelurahan Waborago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi dari kelompok B. Bagaimana kelompok A? Bagaimana kelompok A? Bagus. Nah, ada aplaus untuk kelompok B. Tepuk tangan aplaus untuk kelompok B. Nah, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin merefleksi aksi nyata pembelajaran sosial emosional yang sudah saya coba praktekkan di kelas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan perasaan dan pembelajaran selama perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan aksi nyata selama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, perasaan selama perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perasaan saya ketika menyusun rancangan aksi nyata pembelajaran sosial emosional ini, saya merasa khawatir. Apakah pembelajaran saya akan berhasil diterapkan di kelas saya? Karena saya berpikir pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini adalah hal yang baru bagi murid-murid saya. Saya juga merasa cemas. Apakah pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya? Namun dengan tekad yang kuat untuk mencoba hal-hal yang baru dan semangat untuk waktu perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna, saya memberanikan diri untuk mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional ini. Saya berharap murid-murid lebih siap dalam menerima pembelajaran dan mereka juga akan bahagia dalam belajar karena pembelajaran yang dilakukan terlebih dahulu telah memetakan minat dan bakat mereka serta potensi yang mereka miliki. Saya melaksanakan kegiatan aksi nyata ini pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 di UPTD SD Negeri 04 Sarilawe, Kecamatan Akabeluru, Kabupaten 50 Kota. Muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan materi pembelajarannya yaitu manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Selama melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya dan murid-murid merasa puas dan bahagia sekali. Karena saya melihat murid-murid saya juga gembira dan bahagia selama proses pembelajaran. Dan hasil pembelajaran mereka peroleh pun sangat memuaskan. Walaupun belum semua rancangan pembelajaran sosial emosional ini tercapai, tetapi untuk tahap awal sudah lebih baik. Kedua, pembelajaran yang saya ambil baik selama menyusun rancangan aksi nyata ataupun selama pelaksanaan pembelajaran sosial emosional di kelas. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya dibutuhkan oleh murid, tetapi juga oleh guru. Dan mereka mampu untuk mengelola emosi dan lebih siap lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kedua, pembelajaran sosial emosional sangat mempengaruhi proses pembelajaran di mana murid lebih siap untuk menerima pembelajaran. Ketiga, pembelajaran lebih bermakna karena semua murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Keempat, dalam proses pembelajaran, kesiapan murid menerima pembelajaran lebih diutamakan daripada hanya mementingkan materi saja. Karena apabila murid telah siap untuk menerima pembelajaran, maka materi apapun juga yang diberikan akan lebih diterima oleh murid. Ketiga, perbaikan pembelajaran akan saya lakukan yaitu yang pertama,
saya akan mencoba untuk selalu konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini sehingga akan menjadi pembiasaan di kelas saya. Kedua, saya akan mencoba mencari strategi pembelajaran yang lebih baik lagi agar pembelajaran sosial emosional ini lebih sempurna lagi. Ketiga, pembelajaran sosial emosional ini idealnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah. Oleh karena itu, saya akan mencoba kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah saya, sehingga pembelajaran sosial emosional ini akan dapat diterapkan dengan lebih maksimal. Itulah hasil refleksi diri saya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.